Part 56. Setelah Somun berhasil menghancurkan tangan kanan dari Gisugon, Gisugon yang tak mau menyerah pun mencoba bangkit kembali untuk membalas perbuatan dari Somun. Dan ketika Somun menyuruhnya untuk menyerah, sambil berjalan ke hadapan Somun, Gisugon berkata kalau dia tidak akan pernah menyerah. Dan karena hal tersebut, Somun pun tanpa ampun langsung melancarkan serangannya kembali yang berhasil menghancurkan kaki kiri dari Gisugon. Dan ketika keseimbangan Gisugon mulai goyah, Somun pun melancarkan serangan lanjutannya, dan berhasil kembali menghancurkan kaki kanannya, sehingga membuat Gisugon terjatuh bersujud karena tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Gisugon yang tak bisa membiarkan dirinya terus diperlakukan seperti itu. Dia pun mencoba menyerang balik dengan melemparkan pedang yang ia pegang. Tetapi, Somun dengan mudah menangkap senjata tersebut, dan sambil berjalan menghampiri Gisugon. Setelah dia berkata kalau penderitaan istrinya selama 10 bulan dalam keputusasaan, akhirnya bisa ia balaskan, dan langsung menendang Gisugon sampai terhempas ke udara, dan sebelum tubuhnya mendarat ke tanah kembali, Somun pun dengan cepat bergerak dan langsung memotong tangan kirinya. Dan setelah terjatuh tak berdaya, Somun yang berada di hadapannya berkata, kalau rasa sakit yang dialami oleh istrinya, dan rasa sakit yang ia alami saat melihat penderitaan istrinya tersebut, itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang sedang dialami sekarang oleh Gisugon. Somun yang tak bisa membendung untuk membalaskan dendamnya kepada Gisugon, dia pun tanpa ampun langsung menendang kembali, sehingga membuat Gisugon terlempar jauh. Dan setelah Somun berkata kalau dia tidak bisa memaafkan perbuatan Gisugon yang sudah membuat istrinya terus mendapatkan penderitaan sampai menemui ajalnya, Somun yang berjalan kembali ke hadapan Gisugon. Dia lalu menginjak kaki kirinya yang telah hancur, sehingga membuatnya menjerit kesakitan. Meski Gisugon mendapatkan penyiksaan tersebut dari Somun, Somun tanpa ampun langsung melanjutkan pembalasan dendamnya dan menginjak tubuh dari Gisugon. Dan meski sudah membuat keadaan Gisugon seperti itu, Somun berkata kalau dia baru mulai untuk membalaskan dendamnya, sehingga membuat Namgung Hye dan Guak Geom Miung pun merasa ngeri akan kebengisan yang dilakukan oleh Somun terhadap Gisugon. Di sisi Gisugon, dia yang melihat Somun berhenti sejenak menyiksanya, dia pun bertanya, apakah cuma segitu saja pembalasan dendamnya? Meski dia merasa frustasi tidak bisa mendekati Somun meski sudah mendapatkan kekuatan yang lebih besar, tetapi Gisugon berkata kalau dia sedikit merasa lega, karena setidaknya dia bisa memberikan Somun dan istrinya waktu yang sulit. Kemudian, Gisugon berkata kembali kepada Somun, kalau baginya, masternya, dan pasukannya yang dianggap sudah seperti saudara dan mati karena ulah dari Somun, yang mengakibatkan dirinya harus membalaskan dendam dan membunuh pendekar koalisi Murim. Gisugon berkata kalau dia tidak merasa menyesal. Lalu, Guak Geom Miung bertanya kepada Gisugon, kenapa dirinya menyerang orang yang tidak bersalah dari Istana Dang? Karena dilihat dari pembalasan dendamnya, seharusnya Gisugon hanya perlu membalaskan dendam terhadap Somun saja, dan karena hal tersebut, Guak Geom Miung berkata kalau perbuatan dari Gisugon adalah tindakan rendahan yang jauh dari seorang warrior, dan Gisugon pun berkata, kalau dia melakukan hal tersebut, itu dipicu karena dia hanya frustasi karena tidak bisa membalaskan dendam saudara-saudaranya. Kemudian, tak berselang lama tubuhnya pun mulai membesar, dan ketika Somun melihat itu, saat melihat tubuh dari Gisugon terus-menerus membesar sehingga membuat Somun, Guak Geom Miung, dan Namgung Hye merasa terkejut, ledakan dari tubuhnya yang membengkak pun terjadi. Namun, Somun yang lainnya yang menyadari situasi tersebut pun bisa menyelamatkan diri mereka dan bersembunyi di balik pohon. Setelah kematian yang mengenaskan dari Gisugon, Guak Geom Miung lalu bertanya tentang keadaan dari Somun, dan Somun pun berkata, kalau dia baik-baik saja, dan dengan berakhirnya pertarungan tersebut, Guak Geom Miung berkata kalau pembalasan dendam Somun akhirnya sudah berakhir. Namun meski begitu, Somun berkata kalau dia tidak merasa puas dengan hasilnya. Tetapi, Guak Geom Miung berkata, apapun hasil dari yang akan mereka cari dan tak sesuai dengan keinginan,
Mungkin itu adalah hal terbaik yang bisa mereka dapatkan, dan tak berselang lama, Dang Chonho pun datang dan bertanya, kenapa Somun berada di tempat tersebut, dan sambil memberikan hormat, Somun berkata kalau dia hanya berjalan dengan keinginannya sendiri. Kemudian, tak berselang lama Huan Chung yang menghampiri mereka pun lalu bertanya kepada Dang Chonho, apakah dirinya baik-baik saja, dan Dang Chonho pun berkata, kalau dia hanya cuman terkena sedikit luka. Kemudian, Dang Chonho bertanya, bagaimana dengan kerusakan pasukan koalisi Murim? Dan Huan Chung berkata, kalau mereka kehilangan sekitar 100 orang lebih, dan selain dari pasukannya yang terluka, mereka hanya mempunyai sekitar 50 orang yang masih bisa bertarung dengan benar. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka yang sudah mengubur para pendekar yang sudah gugur di pertarungan tersebut yang diantaranya terdapat tetua Namgung Sangin. Setelah memberikan hormat untuk yang terakhir kalinya kepada Namgung Sangin, Dang Chonho sambil meneteskan air matanya, dia berkata kalau dia sangat kehilangan teman yang sangat berharga. Dan setelah memberikan penghormatan terakhir kepada para pendekar yang sudah gugur, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke tempat koalisi Murim. Di saat Somun sedang merenung, dia pun dihampiri oleh seseorang yang menepuk pundaknya. Dan ketika Somun melihat orang tersebut, ternyata orang tersebut adalah kenalannya yang tergabung dalam koalisi Waterway yang bernama Du Il Chung. Dan karena Du Il Chung berada di tempat tersebut, Somun pun bertanya, apakah Du Il Chung meninggalkan koalisi Waterway? Dan Du Il Chung pun berkata, karena teman dan ketua fraksi terbunuh oleh pengkhianat yang diam-diam menjebak yang dikirim oleh Istana Pacheon. Du Il Chung berkata kalau dia harus membalaskan dendam kepada mereka, dan karena dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan hal tersebut, Du Il Chung berkata kalau tidak ada jalan lain kecuali ikut ke koalisi Murim untuk membalaskan dendamnya tersebut, dan meski Istana Pacheon sudah dikalahkan, Du Il Chung masih tidak puas dan bertekad akan membumi hanguskan semua pasukan Istana Pacheon yang tersisa. Di tempat lain, terlihat Huan Ya dan para tetua yang sudah bergerak pun terlihat sedang bergerak dengan cepat menuju ke suatu tempat, dan di perjalanannya tersebut, Blade King bertanya kepada Huan Ya, apakah Huan Ya akan mengambil alih kepemimpinan Istana Pacheon? Dan Huan Ya pun bertanya, apa yang akan dilakukan Blade King jika dirinya melakukan hal tersebut? Dan Blade King pun berkata, jika Huan Ya ingin melakukan hal itu, Blade King berkata kalau dia akan mewujudkannya. Dan ketika Huan Ya mempertanyakan apakah itu mungkin bisa terjadi, Lim Jongdae berkata, kalau mereka akan menuruti perintah dari Huan Ya, terlepas dari dirinya yang belum menjadi kaisar dari Istana Pacheon, dan jika gelar tersebut diperlukan, Song Mu berkata kalau dia dengan senang hati akan pergi ke ibu kota kekaisaran, dan membunuh kaisar yang sekarang dan memberikan kursi yang kosong kepada Huan Ya. Dan Bo King, dia yang mendengar perkataan dari Song Mu, dia berkata, jika Song Mu bisa dengan mudah membunuh kaisar yang sekarang dan mengambil kursinya, apakah itu bisa diartikan kalau semua orang bisa melakukan hal tersebut? Dan karena pemikirannya tersebut, Bo King pun mempertanyakan, bagaimana bisa orang yang dijuluki dengan sebutan All Killer bisa berpikiran seperti itu? Dan Song Mu pun berkata, kalau untuk membunuh seseorang, tidak diperlukan otak untuk melakukan hal tersebut, melainkan dengan tubuh saja. Hal tersebut bisa dilakukan, dan memikirkan bisa membunuh banyak orang. Song Mu pun mulai merasa gila. Sehingga, Bo King yang melihat itu, dia pun berkata kepada Song Mu, kalau dia bukanlah pria muda lagi, yang memikirkan hal yang kejam sampai-sampai dirinya harus meneteskan air liurnya seperti orang psikopat. Lalu, Blade King pun bertanya kembali kepada Huan Ya, apa yang akan ia lakukan? Dan menyuruhnya untuk mengatakan hal tersebut. Tetapi, Huan Ya yang mendengar itu pun hanya terdiam saja. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.